Hai Sobat Seru, kembali lagi di Ngopsi, ngobrol seputar psikologi bersama saya Terry dan Mbak Sarah. Boleh diperkenalkan Mbak Sarah? Ya, hai Sobat Seru, nama saya Sarah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi di Mercu Buana yang sekarang lagi mengambil program pendidikan profesi. Saya sekarang lagi praktek di UKDW dan bekerja sama dengan layanan konseling. Oke, baik. Mbak Sarah, panggilannya Mbak Sarah ya. Oke, Mbak Sarah, kita kalau jatuh itu kadang kan kita punya P3K ya. Pertolongan pertamanya, first aid-nya itu obat merah, betadine gitu. Merek. Oke, dan obat-obat yang lain yang langsung kapas bisa gitu ya. kapas supaya darahnya nggak terlalu bocor. Kalau misalnya kejiwaan Mbak, mental health itu apa ya Mbak? Yang pertama kali Diberikan gitu ya Mbak? Pertolongan yang diberikan gitu. Iya, kalau tadi Mbak bilang kedokteran atau kesehatan itu punya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, kami juga punya namanya PFA gitu. PFA? Iya. PFA itu apa Mbak? PFA itu Psychological First Aid atau bahasa Psychological First Aid, oke. Yeah. First aid-nya PFA. psikologi. Oke, baik-baik. Atau bahasa Indonesianya pertolongan pertama psikologi. Oke, gitu. baik-baik. Ya, Mbak, kalau yang kayak ini kan ini lagi musim hujan nih. Kemarin sering di beberapa tempat kita mendengar bahwa banyak banjir. Bahkan di satu lokasi tuh sampai saya scroll Instagram ya Mbak, itu lihat di situ berita bahwa ada ibu-ibu yang dia sangat kecewa, nangis karena rumahnya yang sekian tahun dihuni, ditempatin itu terendam lumpur sekian senti yang dia begitu pulang tuh langsung shock rasanya. Nah itu termasuk ini nggak sih Mbak? Guncangan psikologi gitu nggak sih Mbak? Iya benar Mbak. Jadi yang tadi seperti kejadian yang Mbak Tri bilang itu bisa diberikan PFA tadi. Karena PFA ini diberikan untuk orang yang mengalami kejadian traumatis gitu. Oke, baik. Jadi seperti kejadian yang banjir tadi, kan keadaan yang awal-awalnya baik-baik saja, kayak nggak ada banjir, nggak ada air di rumahnya. Malamnya nggak apa-apa, tiba-tiba paginya banjir. Udah tinggi. Kan itu dari kondisi yang normal tiba-tiba drop. Oke. Bahkan mereka nggak bisa pulang ke rumah, harus ngungsi gitu ya. Jadi mereka mengalami goncangan itu kan. Di situ juga bisa diberikan PFA gitu. Oke. Iya. Kondisi-kondisi lain selain maksudnya gini, itu kan dalam keadaan traumatis yang agak terlalu ini ya Mbak ya. Selain itu Mbak, keadaan-keadaan apa lagi yang bisa dibilang goncangan psikologis? Banyak sih Mbak, kayak misalnya kita jatuh dari sepeda motor. Kecelakaan. Jadi misalnya kan kita baru mau berangkat kampus nih, terus tiba-tiba jatuh. Kan kita nggak menduga bakal jatuh. Atau shaking hand. Jadi kita kayak itu tuh pengalaman traumatis yang membutuhkan bantuan sebenarnya orang yang mengalaminya. Jadi di situ bisa diberikan PFA juga gitu. Iya. Terus juga misalnya dia misalnya berada orang kaya, tiba-tiba bangkrut. Itu kan juga merupakan pengalaman traumatis. Jadi dia mengalami kayak timbal balik kehidupan gitu loh. Dari yang awalnya di atas, tiba-tiba di bawah gitu. Baik. Jadi dari situ kira-kira manfaatnya first aid ini untuk teman-teman atau orang-orang yang mengalami guncangan yang luar biasa itu apa ya Mbak? Banyak sih Mbak. Perlu diketahui juga kalau PFA ini merupakan penanganan pertama psikologis. Jadi kan kita nggak tahu nih efek panjang dari guncangan ini apa. Efek-efek nanti gimananya, apakah ada PTSD atau trauma yang akan datang gitu, kita nggak tahu. Jadi sebelum itu terjadi, kita berikan PFA dulu. Jadi PFA ini nanti bisa mengurangi dampak dari efek psikologisnya ya. Iya. Pertolongan pertamanya ya. Mbak, kalau
kayak yang kecelakaan tadi nih, balik lagi nih, apa namanya, dia trauma, dia kapan harus benar-benar mendapatkan pertolongan itu, pertolongan pertama? Secepatnya, oke. Di keadaan itu sih Mbak. Secepatnya ya. Karena PFA itu diberikan di masa-masa emas gitu. Jadi kayak setelah terjadinya trauma langsung dikasih. Maka itu kita kalau misalnya ada kecelakaan ya ditenangin harus ditenangin dulu. Kasih air misalnya gitu ya. Itu pertolongan pertama. Oke. Baik ya. Maksudnya jadi saya jadi lebih aware nih. Maksudnya kalau besok ada kecelakaan atau apa, ya bukannya malah ngeluarin handphone. Iya benar. Foto-foto ya nggak? Zaman sekarang gitu sih. Lihat foto-foto apa namanya, malah ngerumunin nggak apa, ya memang bener sih ngerumunin saja, jangan sampai itu mungkin diangkat atau apa gitu, tapi paling nggak menenangkan. Bisa nggak itu kalau kita berbicara, kalau kita nggak, misalnya itu kelihatan banget nih berdarah dan tidak, misalnya dia tidak bisa bergerak gitu, nah itu kita ngomong, itu udah ngomong menenangkan dia, itu udah termasuk first aid belum Mbak? Udah. Oke. Iya, berarti Sobat Seru, kalau misalnya ada teman-temannya yang jatuh atau kecelakaan, jangan diliatin aja ya. Iya, Tolong. Iya, paling nggak ditanya lah. Iya benar. Kamu kenapa? Kasih air kalau misalnya emang di situ ada, supaya dia tenang gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Iya. Mbak, kalau itu kan first aid yang paling umum ya, maksudnya. Kalau yang agak-agak kasusnya agak berat gitu, kira-kira yang berhak memberikan penanganan itu siapa sih Mbak? Sebenarnya kalau PFA ini bisa diberikan sama semua orang Mbak. Jadi semua orang bisa memberikan PFA dengan syarat dia udah paham konsepnya dan sudah ada pelatihan. Gitu. Karena PFA ini sifatnya manusiawi. Jadi memang ada di diri manusia ya kan. Jadi kayak ada orang susah ya kita ada inisiatif untuk gitu nolong ya. gitu. Oke, baik. Iya. Oh. Gitu. Pelatihannya kira-kira susah nggak Mbak? Enggak sih, cuma 3 cara aja. Kalau PFA ini dengan look, ini menurut WHO ya Mbak. Oke. Jadi berarti ini udah internasional. Ya, Sudah apalagi ini sekarang lagi pergerakan untuk mempromosikan PFA gitu. Jadi gimana tuh Mbak? Seperti P3K dulu kan juga ada caranya. Sekarang PFA ada caranya juga. Look, listen, link. Ya. Oke, gimana? Cuma 3 cara. Look, melihat, listen, mendengar, link, menghubungkan. Oke, apa aja tuh Mbak? Itu look itu gimana? Tolong dijelasin. Oke. Jadi look itu kan jadi PFA ini menggunakan 3 indera kita. Mata, mendengar, dan juga menghubungkan. Jadi ketika kita melihat sesuatu keadaan yang kritis atau seperti tadi kecelakaan, kita lihat nih kondisi korban, memungkinkan nggak kita menolongnya? Memungkinkan nggak? Karena PFA ini harus lihat kondisi kita dulu. Karena yang memberikan PFA harus juga memiliki kestabilan emosi. Baik, harus sabar ya? Harus, kayak misalnya lagi ada kecelakaan, dia panik, nggak mungkin dia ngasih PFA. Saya kayaknya berarti nggak bisa ngasih PFA nih. Makin panik dong. Iya. Jadi harus tenangkan diri dulu, kita harus stabil emosinya, kita lihat kondisi dia bisa nggak kita tolong. Terus kita sebisa mungkin seperti fisik dia gimana, ada nggak yang perlu dibawa ke medis gitu. Kemudian juga listen, dengarkan. Misalnya dia bilang sakit Mbak, tulangku sakit, ini aku sakit. Oh iya Mbak, saya tahu apa yang kamu rasakan. Tenangkan dia. Terus diberikan kayak, ya saya tahu, diberikan penguatan gitu loh. Nggak apa-apa Mbak, sebentar lagi ambulan datang. Nah itu adalah termasuk link. Sudah termasuk link ya. Karena kita menghubungkan dia dengan pihak yang berwajib gitu. Jadi kemudian ketika kan dia misal panik nih, Mbak gimana nih darahnya makin banyak, Mbak gimana tulangku patah gitu. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya semakin panik tuh. Iya, kalau yang memberikan PFA, makanya yang memberikan PFA harus yang udah pelatihan. Jadi dia kita tenangkan dulu, iya Mbak nggak apa-apa, saya tahu ini sakit, kita
afirmasi dulu apa yang dirasakannya. Ya Mbak, ini sakit saya tahu. Tenang Mbak, kasih air. Diberi ketenangan sama air kalau misalnya kita memungkinkan untuk memberikan itu ya. Kalau misalnya agak parah mungkin ya jangan dulu ya. Tapi paling enggak kita berada di sampingnya untuk memberikan ketenangan bagi dia gitu ya. Oke. Terus habis itu kita hubungkan deh dengan ambulan atau pihak tadi nih ya. Link tadi kita hubungkan dengan polisi, ambulan atau pihak keluarganya. Gitu. Oke, baiklah, emang harus tenang gitu ya. Jadi kita nggak bisa gerasa-gerusuk ya. Nggak bisa gerasa-gerusuk ya. Oke. Baik, Mbak, selain tadi kita look, listen dan link. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan PFA ini? Ya, yang pertama yang tadi yang harus kita perhatikan, kita tuh harus tenang. Kita harus punya sifat itu dulu sebelum memberikan PFA. Kemudian juga harus jujur. Nanti kita bilang, iya Mbak, ini saya udah telepon orang tua, padahal belum. Nanti kan memberikan harapan palsu kepada si korban. Banyak ya. Sekarang nggak masalah. Beda konsep dong. Ya, terus juga kita harus memberikan dia kenyamanan. Terus juga jangan ngejudge, jangan seperti misalnya yang tadi selain kecelakaan, misal bangkrut. Dia bangkrut, kan awalnya dia di atas, terus dia ke bawah, itu kan shock ya Mbak. Tapi misalnya orang yang memberikan PFA dari kalangan bawah, dia bilang, alah gitu aja kamu, ini ya, alah gak membandingkan. Jangan, itu gimana, kata kunci yang baik, nggak boleh membanding kayak meremehkan gitu ya, nggak boleh ya. Nggak boleh ngejudge. Nggak boleh ngejudge. Kalau misalnya kecelakaan, syukur iki tadi karena aku yang ngelanggar lampu merah sih gitu. Iya, kayak gitu ya. Itu nggak boleh ya. Itu udah kayaknya nggak masuk tenang itu udah. Itu udah. Oke. Ya, baik. Wah, ternyata psychological first aid itu sebenarnya pertolongan yang bisa kita lakukan bagi teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya kita pun bisa, tapi kadang kita nggak menyadarinya. Ya udah, kadang-kadang cuma ngeliatin aja, apalagi tadi kecelakaan cuma diliatin, kadang malah ada yang moto bukannya ini ya, walaupun bagus sih sebenarnya ya, ada sisi positifnya. Jadi orang-orang di media sosial, jadi kalau dia menyebarkannya di media sosial jadi tahu bahwa itu saudaraku atau temanku atau siapa, itu memang bagus. Tapi lebih baik kita tolong. Kalau misalnya kita kompeten, kita memberikan first aid tadi ya untuk korban apapun ya, bukan kecelakaan aja ya sebenarnya. Baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Sarah. Ilmunya luar biasa. Next kita sharing lagi mungkin dengan topik-topik yang menarik yang lainnya ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Seru. Sampai jumpa.